Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Nurfatania. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rasio dua besaran part yang kedua. Oke, kita masih membahas materi yang sama, yaitu rasio dua besaran yang sama. Di sini ada cerita bahwa uang Ridwan dan uang Naila itu memiliki perbandingan 5:8. Nah, jika ternyata uang Ridwan itu ada 200.000, pertanyaannya berapakah uang yang dimiliki oleh Naila? Jadi, di sini itu kan 8/5. 8 itu merupakan rasio uang Naila. Jadi, rasio yang ditanyakan dibagi atau per rasio yang diketahui. Karena yang diketahui uang Ridwan, maka 8/5. Lalu dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui tadi kan nilai uang Ridwan. Nah, uangnya kan ada 200.000. Maka 8/5 dikali 200.000. Selanjutnya 200.000 kalau dibagi 5 kan 40.000. Nah, kita kalikan 8 dikali 40.000 sehingga kita tahu bahwa uang Naila itu 320.000. Selanjutnya di sini ada perbandingan uang Ali dan uang Lia, yaitu 5:7. Nah, jika jumlah uang mereka ada 600.000, yang ditanyakan selisih uang mereka berapa ya? Oke, rasio selisih uang mereka itu ada dua. Jadi, rasio selisih itu kan dikurangi ya. Jadi, 7 dikurangi 5 itu 2. Selanjutnya, rasio jumlahnya itu 7 ditambah 5, 12. Sehingga selisih uang Ali dan uang Lia itu 2 merupakan rasio yang ditanyakan per 12 merupakan rasio yang diketahui dikali nilai yang diketahui yaitu 600 jumlah uang mereka. Nah, kita dapatkanlah di sini bahwa selisih uang Ali dan uang Lia itu 100.000. Selanjutnya ada foto dan model berskala. Di sini rumusnya, rumus yang paling sering digunakan atau paling umum adalah panjang pada model dibagi panjang sebenarnya sama dengan lebar pada model dibagi lebar sebenarnya sama dengan tinggi pada model dibagi tinggi sebenarnya. Jadi di sini itu kalian mau bebas yang sebenarnya itu di atas atau di bawah asalkan sebanding antara ruas kanan dan ruas kiri sama dengan seperti itu. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh foto yang pertama itu 4x6 ukurannya, sedangkan foto yang kedua itu 2x3. Nah, berapakah perbandingan ukuran foto 1 dan foto 2? Kita hitung panjangnya dengan panjang, lebarnya dengan lebar. Di sini 4 dibagi 2 yang merupakan sama-sama panjang, dan 6 dibagi 3 yang merupakan sama-sama lebar. Seperti itu. Selanjutnya kita akhirnya mendapatkan perbandingan bahwa panjang foto 1 banding panjang foto 2 itu 2:1. Sama juga dengan lebar foto 1 dengan lebar foto 2 yaitu 2:1. Nah, di sini ada juga soal panjang sebuah model kerajinan adalah 8 cm dan lebarnya 6,6 cm. Panjang sebenarnya model kerajinan tersebut itu 400 meter. Tentukan faktor skala model benda kerajinan tersebut. Jadi, kita tentukan rasionya atau faktor skalanya. Nah, di sini kan yang udah diketahui itu panjang model dan panjang sebenarnya. Nah, jadi kita anggaplah yang model itu yang kecil ya 8 cm, sedangkan panjang sebenarnya itu 40 cm. Sehingga kita tahu nih perbandingannya bahwa panjang yang sebenarnya itu 5 kali lipat dari panjang model sehingga 1:5 didapatkan dari 8/40. Oke, selanjutnya tentukan lebar sebenarnya. Kita tadi udah tahu panjang model, panjang sebenarnya, dan lebar model. Nah, kita masukkan ke dalam rumus itu 8/40 sama dengan 6,6 per lebar sebenarnya. Lalu kita kali silang, maka kita dapatkan lebar sebenarnya itu 40 dikali 6,6 dibagi 8. Sehingga kita tahu bahwa lebar sebenarnya itu 33 cm. Selanjutnya ada soal umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Jika jumlah umur ayah dan anak saat itu adalah 64 tahun, lalu berapakah umur si anak? Oke, kita misalkan dulu bahwa A itu merupakan umur ayah. Jadi ingat ya, yang udah Mbak jelasin di sebelumnya bahwa variabel itu merupakan suatu lambang yang
kita tulis tapi belum kita ketahui nilainya. Nah, misalkan juga ada variabel B yaitu umur anak. Nah, dari kalimat pertama, umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Sehingga A, umur ayah sama dengan 3 kali B, umur anaknya. Selanjutnya pada kalimat kedua, jika jumlah umur ayah dan anak saat itu adalah 64 tahun, maka A plus B sama dengan 64. Umur ayah ditambah umur anak sama dengan 64 tahun. Nah, kita masukkan nilai A sama dengan 3B ke dalam A plus B sama dengan 64. Sehingga A di situ kita ganti menjadi 3B, lalu kita tambahkan dengan B sama dengan 64, sehingga kita dapatkan 4B sama dengan 64. Jadi kita tahu bahwa B-nya umur anak itu 64 dibagi 4 yaitu 16 tahun. Oke, ini adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan ke Google Classroom tepat waktu ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di Google Classroom atau melalui WA, karena insya Allah nanti bakal Mbak balas satu persatu. Oke? Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah memperhatikan Mbak. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian paham. Kalau belum paham, bisa tanyakan lagi kepada Mbak ya. Oke. Sekian dari Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.